Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pemeliharaan Tuhan boleh menjadi bagian kami hingga pada saat ini. Dan saat ini kami akan gunakan waktu kami untuk mempelajari firman Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu tanggal 5 April 2023 judulnya adalah Mahkota Pemenang. Yohanes menjelaskan Yesus sebagai anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Dalam Wahyu 14 ayat 14. Kata untuk mahkota adalah Stepanos. Itu adalah mahkota pemenang. Ketika seseorang atlet menang dalam perlombaan, dia akan diberikan sebuah Stepanos, mahkota kehormatan, kemuliaan, kemenangan. Yesus pernah mengenakan mahkota duri, melambangkan rasa malu dan ejekan. Dia pernah dihina dan ditolak oleh manusia. Dia dicaci maki, diejek, diludaki, dipukul dan dicambuk. Tetapi sekarang dia memakai mahkota kemuliaan dan datang lagi, tetapi sekarang sebagai Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Bacalah Wahyu 14 ayat 15 dan Markus 4 ayat 26 sampai 29. Apakah kesamaan dari dua ayat ini? Apakah yang mereka bicarakan? Mari kita lihat dalam Wahyu 14 ayat 15. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Markus 4 ayat 26 sampai 29 dikatakan demikian. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama seorang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Seorang malaikat keluar dari hadirat Allah dalam kemuliaan bait suci. Allah melihat kepada malaikat itu dan berkata, sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Malaikat itu terbang dari bait suci kepada Yesus dan menyatakan dengan suara nyaring, sudahlah waktunya. Tuaian sudah masak. Pergilah dan dapatkan anak-anakmu dan bawa mereka pulang. Yesus menggunakan ilustrasi dari pertanian berulang kali dalam perjanjian baru. Pada lebih dari satu kesempatan dia menggunakan simbol dari tuaian yang matang untuk mengilustrasikan pertumbuhan benih Injil dalam kehidupan umatnya. Dengan bertunasnya benih itu melukiskan permulaan dari kehidupan rohani. Dan pertumbuhan dari tanaman itu adalah gambaran yang elok mengenai pertumbuhan kerohanian. Seperti dalam alam, demikian pula dalam rahmat. Tidak akan ada kehidupan tanpa pertumbuhan. Tanaman itu harus tumbuh atau mati. Sebagaimana pertumbuhannya itu sunyi dan tidak diketahui, tetapi terus menerus, demikianlah perkembangan kehidupan kerohanian. Pada setiap tahapan perkembangan hidup kita bisa sempurna. Namun jika maksud Allah dipenuhi bagi kita, akan ada kemajuan yang tetap. Penyucian adalah pekerjaan seumur hidup. Manakala kesempatan-kesempatan kita bertambah banyak, pengalaman kita semakin luas dan pengetahuan kita bertambah.
Itu tertulis dalam Ellen G. White Membina Kehidupan Abadi halaman 45. Pematangan biji berwarna keemasan mewakili semua orang-orang yang diubahkan oleh kasih karunia, dimotivasi oleh kasih, dan menjalani kehidupan yang patuh pada kemuliaan nama Kristus. Hati mereka menyatu dengan Kristus, dan apa yang mereka inginkan adalah juga keinginan Kristus. Bagaimana Anda memahami pernyataan Ellen G. White bahwa pada setiap tahapan perkembangan hidup kita bisa sempurna? Apakah arti hal itu? Teristimewa ketika kita dapat melihat kesalahan dan kerusakan karakter kita sekarang. Demikianlah pelajaran firman Tuhan, lalu pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman yang begitu indah, yang Tuhan sudah paparkan bagi kami pada saat ini. Bagaimana kami harus bersedia. Dengan demikian ya Tuhan, bila mana Tuhan datang, kami pun boleh bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, tambahkan iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.